ternyata tadi ada Pak Wapres datang ya. Siapa? Kita sudah mengajukan ke beliau untuk normalisasi kali Cibel. Kalau kali Cibel tidak dia normalisasi akan begini terus. Bagaimana cara supaya kali Cibel itu diturap atau dibuatkan tanggul karena penyebabnya itu. Ada Pak Wapres, ada Pak KDM katanya. Yang mana? Nah, no rame no. Ada di sini. Ada. Pak, mana? Nah, ini rombongan dari Pak Wapres Gibran ya. Nah, Mas Wapres. Turun. Mas Wapres turun. Mas Wapres turun, guys. Beda desa ya? Ini satu desa sama Pak. Yang tadi Bapak arah sana sama sedikit di sini. Itu desa sama Pak. Alhamdulillah Pak baru suruh sudah. Bapak Kan punya apa? ini rumah siapa? Ini rumah saudara. Rumah ini siapa? Kalau ini Mas deh, jangan rere bentar ya. Ini ada Mas Wapres ya, Mas Wapres Gibran. Ono ke dalam. Dalam. Ya, siap. Siap. Nah, sehat selalu Mas Wapres, sehat selalu. Mas Wapres Gibran. Donat. Donat. Halo, baru ini salaman sama wakil. Jalan, mau jalan, kasih jalan Mas Wapresnya. Kasih jalan. Ini mobil Garuda guys ya. Mobil dinas Wapres. Ini di kampung Gabus apa Bu? Tua. Tambun Tua ya. Desanya Sri Mukti ya. Mobilnya mobil Garuda. Ini rombongan dari Pas Pampres ya.
banyak mobil pengawalnya guys. KDM-nya di mana Pak? KDM Pak? KDM. KDM katanya kesini juga. KDM. Iya katanya. Nggak nyampe ke sini ya Pak KDM ya? Oh tadi cuma di mana? Gabus Srijaya. Itu yang belakang kali. Yang belakang kali Pak. Tadi di depan tol. Tadi di depan tol Pak KDM mah. Nggak tahu nyampe sini nggak? Ya, mobil sendiri. Ini masih rombongan Pak Wakil Presiden ya, Mas Gibran. Kita masih mengikuti rombongan dari Wakil Presiden RI Mas Gibran Raka Buming Raka ya, yang sidak ke lokasi banjir di Kampung Gabus Tambun Tua yang ada di Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ya. Nah, sebelumnya juga ada Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi sidak ya ke Kali Gabus ya, itu di Desa Srijaya sekitar depan gerbang tol. KDM nggak kemari berarti? Sampai di depan tol. Ya, di Desa Srijaya. Nah, ini bapak-bapak TNI juga ya sedang melakukan pembersihan saluran air. Bersih-bersih saluran air yang ada di Kampung Gabus Tambun Tua. Ya, masih rombongan dari Wakil Presiden. Ini yang kebanjiran santai di Kampung Gabus Tambun Tua. Aduh sorry guys ya, gambar agak goyang ya. Tadi momennya telat guys, itu Mama Ebo ya. Ada PLT Bupati Bekasi Bapak Dr. Asep sama Pak Camat Tambun Utara ya. Nah itu tadi ada penyaluran bantuan. Sering Mana? Ini masuk Desa Sri Mukti ya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ke tempat yang tadi tuh. Oh ya. Jangan lupa. Ada Pak Bu Kapolres. Ya ada Bu Kapolres ya. Kapolres Metro Bekasi. Iya. Siang Bu Kapolres. Ya. Ya, Ini sehat, sama Pak ini aja. sehat selalu Bu ya. Ya. Siap Bu, sehat selalu Bu. Hati-hati Bu. Makasih ya. Ini dari mana? Dari mana? Sama Pak Bupati. Ya Bu, dadah. Ya siap Bu. Makasih. Nunggu makan dulu, nunggu makanan dulu ya. Bu, terima kasih. Biasa. Izin Pak PLT Bupati, ini minta informasi untuk kegiatan hari ini Pak. Apa saja Pak? Dan hari ini saya di Desa Sri Mukti, letaknya di pesantren apa namanya? Nadatul Watan. Nah, jadi saya melihat kondisi masyarakat daerah sini dan kita juga harus cari solusinya karena setiap tahun ini kan banjir langganan. Ternyata tadi ada Pak Wapres datang ya. Siapa? Kita sudah mengajukan ke beliau untuk di apa namanya? Normalisasi kali Cibeer.
Kalau Kali Cibele tidak dinormalisasi akan begini terus. Jadi sekarang ini saya mengidentifikasi mana saja daerah yang banjir tahunan dan kita ke depannya nyari solusinya. Apa solusinya ke depannya? Gitu kayak kemarin saya turun di Wanasari karena Kali Cibele besar, kali yang sungai yang kecilnya airnya ngantri, akhirnya kita akan bikin coretan. Kalau coretan kan sama jalan gitu. Kayak kita jangan tol. Mungkin itu solusi. Tapi akan kita lihat dulu besok saya akan ketemu beberapa dinas dan langsung dengan Pak Camat apa saja yang memang terkendala, apalagi sekarang ya kita tujuan sekarang saya datang ke sini sambil melihat masyarakat, kita juga memberi bantuan ala kadarnya kayak air bersih, mungkin nanti ada perahu kalau memang sambil dalam. Tadi Bu Kapolres juga sudah membantu dengan ada mie, ada selimut, Bu Kapolres. Beras juga Bu Kapolres. Nah sekarang kita lagi nunggu juga untuk makan ya, untuk nasi nanti sore juga sudah ada kita siapkan. Tapi tetap solusinya harus kita cari. Nah, untuk yang terdampak ini Pak ada beberapa kakak Pak. Yang di sini aja ada 200 orang. Kalau kakak ya hampir sedesa ini Pak terdampak. Tapi di Bekasi sekarang ini sudah 16 kecamatan, 54 titik. Oke. Di Bekasi ya. Untuk program kedepannya mohon maaf Pak Nah itu. PLT. Jadi kita Wacana untuk normalisasi Kali Cibele itu dari ruas mana sampai mana Pak? tadi PLT? kita sudah bicara dengan Pak Wapres mengajukan untuk normalisasi. Kan normalisasi kebutuhan kita Pak, Iya. bukan hanya di sini. Karena Wanasari juga masalah di CBL juga. Iya. Jadi itu yang mungkin panjang kali. Nanti kita identifikasi dulu Pak, sejauh mana yang memang harus normalisasi. Oke Pak, satu lagi Pak, ini terkait pemancangan sipil sisi kiri apa ya? Satu sisi sudah terpancang, apakah akan dilanjutkan pemancangannya? Di Kali Gabus? Kali Gabus Pak? Oh, belum ada. Tapi rencana ada. Perencanaan sih masih ada. Nah, karena kemarin benar dengan anggaran, insya Allah nanti akan kita lanjutkan Pak. Oke. Nah tadi saya sempat wawancara dengan warga yang terdampak banjir kemarin di Kali Gabus Pak. Itu ada info katanya yang di hulunya menjadi salah satu penyebab banjir kemarin di Kali Gabus Pak. Bagaimana untuk kedepannya? Ya, pokoknya begini Pak. Kalau memang jadi penyebab, kita lihat dulu Salah penyebabnya satu apa. Pak ya. Ya salah satu, apa dulu kita lihat penyebabnya. Kalau memang di situ ada bangunan liar, kali misalnya, ya mau nggak mau harus kita rapikan. Tadi juga Pak KDM bicara ada apa? Ada warung, ada jembatan, ini harus kita rapikan sama kita. Makanya sekarang saya datang selain melihat warga, mengidentifikasi juga dan mencari solusinya ke depannya. Gimana ke depannya kita jangan langganan, minimal mengurangi. Gitu. Oke. Ya cukup. Terima kasih Pak Bupati. Sehat selalu. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih. Perkenalkan diri dulu Pak, nama Bapak siapa dari RT Nama berapa? saya Pak Naman, warga masyarakat Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Oke, terkait bencana banjir yang melanda Kampung Gabus ini seperti apa Pak kondisinya? Terkait masalah banjir, memang penyebabnya ini salah satunya dari tanggul Kali Cibele ya, yang sampai saat ini belum ada turap untuk menjaga aliran air dari Cibele ke Kampung Gedong ini. Makanya setelah Kali Cibele itu banjir, airnya meluap sampai ke desa kami, khususnya ke Kampung Gedong. Oleh maka itu kami sebagai masyarakat Gabus Duku Desa Sri Mukti minta kepada para pemerintah setempat, khususnya kabupaten, bagaimana cara supaya Kali Cibele itu diturap atau dibuatkan tanggul, karena penyebabnya itu. Saya rasa kalau seandainya itu diturap atau dibuatkan tanggul, saya rasa air yang dari Kali Cibele sudah tidak jatuh ke desa kami, ke Desa Sri Mukti, seperti itu. Nah, itu untuk posisi dari perkampungan yang ada di sini dengan Kali Cibele itu lebih rendah perkampungan atau Kali Cibele-nya, Pak? Jadi sejajar ya, Sejajar. Antara kampung sama Kali Cibele itu, karena Kali Cibele itu tidak ada tanggul sama sekali, tidak ada kali pembatas. Berarti ketika nanti sudah diturap, air tetap bisa mengalir ke Kali Cibele. Kalau seandainya sudah diturap, pasti air bisa mengalir dari kampung ini, bisa turun ke Kali Cibele. Walau bagaimanapun juga Kali Cibele itu lebih rendah dibanding kampung ini, gitu. Dibanding kampung Gedong.
Untuk saluran yang ada di Kampung Gabus sendiri, salurannya kondisinya seperti apa, Pak? Saluran air ya? Kalau saluran sih sudah maksimal ya, cuman memang masih ada kekurangan lah. Ya, itu arti kata perlu penambahan lagi saluran ya, terutama saluran apa kali-kali tengah ini, ya minta lebih besarkan lagi gitu. Ya, karena dengan besarnya nanti saluran itu mungkin air itu lebih cepat, debit air itu lebih cepat keluar ke Kali Cibel seperti itu, Pak. Alhamdulillah kalau terkait masalah bantuan, pertama dari pemerintah setempat, desa, kecamatan sudah diberikan dari awalnya banjir ini terjadi, sudah diberikan bantuan gitu. Yang pada intinya kalau untuk bantuan mereka sigap, khususnya pemerintah desa setempat dan kecamatan. Itu satu lagi tambahan, penataan ruang itu kelemahan satu wilayah. Ya tadi seperti Bapak Edi tadi bilang, memang mana-mana kita ini penataan ruang untuk drainase tadi sangat kurang, Pak. Karena itu memang perlu ditata ulang lagi. Dan yang ini kan harus segera ada pembuatan drainase untuk mengatasi supaya jangan jadi genangan-genangan. Karena itu ini akan terus terjadi, siklus ini akan terus terjadi. Bagaimana tumpahan dari Kali Cibel seperti tadi, terus Cibel tadi tidak hanya dibikin turap tanggul tadi seperti Pak bilang tadi, yang satu lagi itu perlu didalamin lagi, dikeruk lumpurnya. Jadi dirapiin, dinormalisasi, baru sudah dangkal. Iya, sudah dangkal, terjadi pendangkalan karena banyak bangunan-bangunan di pinggiran di situ. Nah, kita tagih ini janji pemerintah daerah, kabupaten, bagaimana koordinasi ke kecamatan, desa, dan provinsi untuk menertibkan hal yang tadi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Betul. Ya, itu saja dari. Terima kasih Pak ya. Nah, semoga banjir cepat surut ya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih. Sawahan yang terendam banjir ya sekarang sudah mulai surut. Nah, di sana tuh ya ada Pak Bupati, Ibu Kapolres juga ada di sana tuh ya. Sedang memberikan bantuan kepada para warga yang terdampak banjir ya. Kondisi terkininya ya, alhamdulillah banjir sudah mulai surut ya di Kampung Gabus Ujung. Ini masih masuk desa Sri Mukti ya guys, ternyata guys ya. Jadi di Kampung Gabus ini ada 3 desa ya, desa Sri Mukti, lalu ada desa Sri Amur, ada juga desa Sri Jaya. Sawahannya terendam. Ini persawahannya padinya sudah mulai menghijau. Ada juga sebagian yang padinya itu sudah mulai tumbuh ya. Ini merupakan hilir ya, area hilir dari Kali Gabus, di mana hilirnya adalah Kali Sepak ya, Kali Sepak. Sedangkan hulu dari Kali Sepak di sana itu adalah Kali Busa guys, Kali Busa. Ini kondisinya seperti ini pasca banjir kemarin. Sekarang sudah surut ya air kalinya di bagian hilir Kali Gabus, dan beberapa warga sedang mencari ikan ya, karena ada beberapa kolam pancing jebol guys ya, di area hulu dari Kali Gabus. Ini menggunakan alat seperti anco ya, anco tangkap ikan. Sebagian juga ada yang sedang mancing ya, menggunakan umpan. Sedangkan ke arah hilir ya, ke arah hilir dari Kali Sepak kita akan lihat kondisinya seperti apa. Nah di sini ya, di sini warna airnya beda ya. Air yang mengalir dari hulu Kali Sepak yang ada di sana dengan area hulu dari Kali Gabus ya. Area hulu dari Kali Gabus cenderung lebih keruh guys ya, berwarna coklat. Sedangkan dari arah hulu Kali Sepak ini berwarna keruhnya, ini keruh seperti keruh lumpur guys ya.
Oke, kita mau cek ke arah hilir dari Kali Sepak ya. Mak, ketemu KDM enggak tadi? Enggak ketemu. Waduh, di depan tol tadi. Wah, enggak ketemu, Mak. Ya, kali menengokin Mak. Nah, ini bagian hilir dari Kali Sepak ya. Masih area hilir dari Kali Gabus juga guys ya. Kita cek kondisinya. Sama di sini ya, ada beberapa warga sedang menangkap ikan menggunakan alat perangkap ikan seperti anco guys ya. Ini kondisinya sudah normal kembali ya, aliran dari Kali Sepak, hilir dari Kali Gabus. Nah, sedangkan hilir dari Kali Sepak ini muaranya di Kali Cibel ya. Nah, dari Kali Cibel itu mengalir ke laut Bekasi ya, laut utara guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.